sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati itu untuk Tuhan, untuk memulai beribadah. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kiranya ibadah pada minggu sore petang hari ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Kau berterima kasih buat hari-hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia
setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mohon dengan kasih Tuhan Bu Eni untuk menaikkan doa pembukaan. Yesus, Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini Engkau telah persatukan kami kembali bersama Bapak Ibu hambamu juga saudara seiman di tempat ibadah ini untuk memuji menyembah akan namamu. Benar Tuhan, Engkau kasih-Mu yang selalu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga satu minggu yang kami lalui Engkau sudah memimpin, memberkati apa saja yang kami beraktivitas hari lepas hari, sehingga Engkau telah persatukan kami kembali pada sore hari ini. Tuhan, sebelum lebih lanjut kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, dalam kami memuji menyembahkan Tuhan ini, supaya Tuhan selalu memberkati kami semua dalam kami beribadah ini, ibadah kami supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang ambil bagian untuk memimpin pujian, juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang memainkan musik, juga Tuhan memberkati saudara kami yang akan menaikkan doa-doa. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara seiman yang tidak bisa bersekutu bersama kami. Tuhan memberkati mereka apa yang menjadi kesibukannya. Tuhan, Kau selalu memberkati mereka. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan ruangan ini Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah, Tuhan singkirkan jauh-jauh, supaya hanya Roh Suci dalam nama Tuhan Yesus sajalah yang menguasai ruangan ini, dan Tuhan menguasai ruangan hati kami masing-masing, sehingga kami beribadah berjalan dengan lancar. Tuhan, kami menyerahkan ibadah mulai awal, pertengahan, hingga akhir acara ini kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Beribadah yang baru hadir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan lagi. Pujian kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita mau bersafaat. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memohon kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita semua. Bapa yang di surga yang dikuduskan namamu ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur atas kuasa-Mu sehingga kami seharian beraktivitas sampai sore petang ini diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan bahkan kami bisa bersekutu di rumah Tuhan ini di keadaan sehat walafiat bersama kami, saudara kami seiman, bahkan hamba-Mu bersama keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, ampunilah semua dosa kekurangan kami, bahkan keterbatasan kami dalam berdoa. Sekiranya doa-doa kami Tuhan ini akan memberkati yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore petang ini ibadah kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih kecil, bahkan yang sudah sekolah minggu. Sekiranya Tuhan memberkati masa depannya, cita-citanya, bahkan dalam proses sekolahnya, walaupun sekolah proses online. Sekiranya Tuhan memberkati kecerdasan, kepandaian, bahkan dalam proses sekolah minggunya. Saya mengucap syukur kepada hambanya selalu mendidik, memberikan masa depan, pencerahan masa depan yang terbaik. Sekiranya Tuhan memberkati yang terbaik untuk hamba-Mu Bu Sari bersama keluarganya. Sekiranya anak-anak sekolah minggu ini semakin cerdas dan semakin maju, bahkan semakin akan takut akan Tuhan, imannya yang kami mengharapkan. Dan kami juga berdoa untuk masa depan dan cita-citanya anak-anak ini, karena harapan kami, penerusan kami, sekiranya Tuhan memberkati masa depan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit. Sekiranya Tuhan akan menjamah, mengurapi, memberkati kesembuhan dengan total. Pak Pangeran bersama keluarga dan teman-teman yang lain sekiranya tidak enak badan, sekiranya Tuhan akan memberkati lewat jamu obat yang selalu dikonsumsi menjadi sembuh karena kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu mulai dulu sampai sekarang tetap berkuasa dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang saat ini selalu membimbing, selalu memberikan yang terbaik untuk prospek Ngrandu Rejo ini. Sekiranya Tuhan memberikan kesehatan, sehat secara jasmaninya, sehat secara rohaninya, dan dalam pelayanannya ke sana kemarinya. Tuhan terus menjagai, melindungi, memberkati, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari segala mara bahaya. Sekiranya masa depannya, bahkan anaknya yang bersama keluarganya yang di Malang, di Nias, Tuhan akan menjaga, melindungi, memberkati cita-citanya, bahkan masa depannya, memberkati kebutuhannya lepas harinya, memberkati semua kecukupan, dan menjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos-pos yang di Hilem, Ngepreng, Dongko, Karangan, dan sekitarnya, bahkan pelayan yang di
gereja induk sekiranya Tuhan menyerahkan kepada Tuhan, semakin hari semakin maju, para donatur, para penginjil, para siapapun yang selalu membantu pelayanan ini, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan selalu kemajuan dalam pelayanan ini, semakin hari semakin maju. Kalau menambah-nambahkan jemaat yang belum mengenal Tuhan Yesus akan menerima karena umat-Mu yang sudah Kau pilih ini menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk Bu Endri sekeluarga, sekiranya terus melawat, melindungi, menjaga kesehatan, sehat secara jasmaninya, sehat secara rohaninya, dan dalam pelayanannya sekiranya Tuhan akan memberkati. Semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah lama tidak bersekutu dengan kami. Kami sangat mengharap Kau akan membangkitkan imannya ya Tuhan, akan mengembalikan imannya kepada Tuhan Yesus, supaya kapanpun ada persekutuan hamba-hamba-Mu ini bisa bersekutu kembali lewat minggu atau rumah tangga yang kami rencanakan ini. Tuhan Yesus sekiranya akan memberkati yang terbaik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam perantauan, dimanapun dia berada, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus sekiranya memberkati. Dia akan menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda COVID. Sekiranya Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik, akan mengangkat semua sakit penyakit yang di Indonesia ini. Sekiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan total saudara-saudara kami, tetangga kami yang sakit saat ini, dan akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang terbaik, khususnya para pimpinan kami mulai dari Pak Presiden sampai bawahannya, bahkan sampai ke RT RW lingkungan kami Ngerandung Rejo ini. Kami memberikan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, dan harapan kami semuanya akan takut karena kuasa Tuhan Yesus yang tidak ada duanya ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya doa kami yang jauh kurang sempurna ini, harapan kami dan masa depan kami Tuhan akan memberkati yang terbaik. Kuasa-Mu memberkati Tuhan Yesus dalam persekutuan ini sampai selamanya. Semakin hari semakin maju, sekiranya orang-orang tetangga kami, saudara kami menyerahkan dalam tangan, supaya kapanpun akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal 7 ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Tema pada sore hari ini sungguh sangat menarik, yaitu Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama ini, di situ kita melihat bahwa ada suatu serombongan dari kalangan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Mereka datang jauh-jauh dari Yerusalem hanya untuk menemui Yesus. Tindakan ini memang sungguh baik. Mereka mau mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi motivasi mereka. Bukan dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi motivasi mereka hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan dari pengajaran daripada Tuhan. Ini sungguh sangat keliru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata terbukti apa yang mereka sedang pikirkan. Kita melihat ketika orang Farisi ini dan orang ahli Taurat ini melihat beberapa orang murid-murid daripada Tuhan ketika waktu mau makan tidak mencuci tangan atau dengan tangan najis, dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka mempermasalahkan. Mereka sudah menganggap bahwa itu suatu masalah. Mereka berpikir bahwa dengan kalau makan tidak mencuci tangan, mereka sudah
kotor, Bapak. Ini merupakan adat istiadat yang turun-temurun seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Dan itu mereka jadikan sebagai pengajaran atau doktrin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan mereka masih memiliki tradisi-tradisi yang lain. Suatu misal kalau mereka pulang dari pasar tidak boleh makan kalau tidak cuci. Memang saat ini gara-gara corona ini, pergi dari kemana saja, pulang dari mana saja harus cuci tangan. Harus basuh. Tetapi bukan tujuan supaya tetap suci. Bukan tujuannya supaya tetap kelihatan kudus, tak bercacat. Bukan itu. Karena percuma kita kelihatan bersih di luar. Tapi di dalam penuh dengan kotoran. Di dalam hati penuh dengan sampah. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tema pada sore hari ini. Tuhan mengetahui isi hati. Motivasi apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita usahakan hari-hari ini. Tuhan sungguh mengerti maksud dan tujuan. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tentu hal ini Tuhan sangat menentang mereka. Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka lebih mengutamakan adat istiadat nenek moyang mereka daripada perintah Allah atau perintah Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Di dalam ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu Yesus secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan mereka rela mengabaikan perintah Allah. Di dalam ayat 6 dan sampai ayat yang ke-8. Selain itu orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Mereka berpikir kalau sudah mempersembahkan korban kepada Allah, mereka maka tidak perlu lagi memperhatikan orang tuanya. Di dalam ayat 9 sampai ayat 13, Tuhan juga menegur mereka. Bukan hanya persoalan hanya karena gara-gara tidak cuci tangan dan makan. Tetapi ada hal lain yang Tuhan ajarkan. Karena kebiasaan, adat istiadat, sehingga melalaikan pengajaran atau perintah daripada Tuhan. Mereka sungguh pandai untuk mengesampingkan perintah Allah. Supaya mereka dapat terus memelihara adat istiadat. Memang ada beberapa daerah juga lebih mengutamakan adat istiadat mereka daripada perintah-perintah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu kejahatan yang ada di dalam hati seseorang. Meskipun ditutupi dengan sikap atau perkataan baik, seseorang terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya. Tapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada
Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Tuhan harus lebih dihormati dan ditaati melampaui semua aturan lahiriah. Utamakan Tuhan, taati perintahnya, dan jalin persekutuan yang erat dengannya. Dari semuanya ini Kristus menyimpulkan di dalam ayat 23 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sekali lagi saya katakan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bahwa semuanya itu keluar dari dalam, dari sifat yang rusak, pikiran duniawi, perbendaharaan yang jahat di dalam hati. Jadi benarlah apa yang dikatakan dengan bagian dalam itu adalah bagian yang sangat jahat. Ini pasti benar begitu karena semua hal jahat ini keluar dari dalam. Bahwa hal-hal tersebut menajiskan orang. Semuanya itu membuat orang tidak layak bersekutu dengan Allah. Menodai hati nurani. Dan jika tidak dihancurkan dan dicabut sampai ke akar-akarnya, akan membuat orang tidak bisa memasuki Yerusalem baru, yang ke dalamnya tidak ada sesuatu yang najis yang boleh masuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan persoalan makan dan minum. Bukan persoalan halal atau tidak halal. Tetapi ini persoalan hati. Bagaimana kita terus menjaga hati kita supaya tetap terjaga. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atau Bapakmu yang di surga. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan mengetahui isi hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami semua. Kami orang-orang yang penuh kelemahan, yang penuh kesalahan, yang penuh kebebalan. Biarlah Tuhan ampuni kami semua. Tuhan tolong kami. Biarlah kami terus senantiasa semakin hari semakin diperbarui dan semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mengasihi lebih mengasihi lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Tuhan mengasihi lebih dulu. Tuhan mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Bapak Ibu, kita berdoa lagi. Saya mohon dengan kasih Tuhan Ibu Gembala untuk membacakan. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa kiranya kami selalu membersihkan hati kami, mendekatkan kami kepadamu Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan Tuhan, layakkanlah kami Bapa dan kuduskanlah kami Tuhan, ingatkan kami selalu untuk kami semakin hari menjadi serupa denganmu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati segala pekerjaan tangan kami dan pada sore hari ini Tuhan
Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita pujikan doksologi 3 ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai kami, membimbing kami anak-anak-Mu. Memelihara setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah tubuhnya dikuatkan oleh Tuhan. Segala apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Berkati Papa Niran dalam pemulihan. Berkati Mbak Kartun dalam pemulihan. Juga anak-anak-Mu yang lainnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus tolong. Yang lemah tubuhnya dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh memberkati kami dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat Tuhan ini. Berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. Serta cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Rohul Kudus akan menyertai kita. Mulai pada hari ini. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang telah diberkati katakan bersama-sama. Amin. 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 Silakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.